Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, kita sebagai petani sawit tentunya mengharapkan apa yang kita kerjakan, apa yang kita mulai, dan kita bisa memetik hasilnya nanti sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun kebanyakan dari kita para petani sawit itu melakukan kesalahan-kesalahan yang implementer ya, kesalahan-kesalahan yang mendasar, dan saya rasa itu adalah penyakit bagi para petani yang sulit disembuhkan. Kesalahan itu apa teman-teman? Kesalahan itu adalah kerakusan. Nah, ketika kita memulai menanam sawit, tentunya sebelumnya kita merencanakan dengan matang, dan pemikiran kita masih ideal, kita masih mencari-cari tentang jarak tanam yang ideal, jarak tanam yang bagus. Nanti kalau kita kerapatan itu hasilnya gimana, kalau jarak tanam idealnya itu hasilnya gimana. Tentu kita masih ideal, masih berpikir rasional. Tapi ketika kita sudah berkebun, sudah membuka lahan dan melihat lahan kita, nah penyakit hati itu muncul dan itu sulit kita kendalikan. Ketika kita melihat tanah kita 1 hektar, kita ingin mengisi sawit kita itu dengan full, kalau bisa batangnya diperbanyak. Nah, memang hal tersebut tidak bagus ya, dan itu harus diperbaiki bagi para petani sawit. Kita harus tahu betul dan mengontrol emosi ya, yang pasti mengontrol emosi ketika kita melakukan pancang tanam. Harus benar-benar kita itu rasional, jangan terbawa suasana, karena kita pasti itu teman-teman, pasti terjadi ketika kalian membuka lahan, pasti inginnya banyak banyak pohonnya. Dan penyakit yang kedua teman-teman, seperti ini di sepadan atau di batas, pasti kebanyakan ya, saya lihat di sini ya, bukan 1-2 orang, mereka itu menanam di batas, memaksakan, padahal di batas itu hal-hal yang sensitif ya, tidak boleh kita melanggar batas. Apalagi nanti pelepahnya ini seperti ini, tidak sampai 1 meter, ini pasti pelepahnya masuk ke sini semua. Dan tidak 1-2 orang, saya tidak mengklaim 1-2 oknum, tidak, hampir semuanya seperti itu ya. Kebanyakan mereka memaksakan, padahal di sana itu sudah ditanam. Dari sana ke sini sebenarnya dengan batas ini hanya ada 5 meter, tapi dipaksakan 1 batang lagi. Dan itu benar-benar penyakit yang semestinya dirubah lah. Nanti kalau yang sebelah sini, batas orang yang sebelah sini, ini juga tidak mau mengalah dan menanamnya di sini 1 meter dari batas. Jadi jaraknya itu hanya 2 meter per batang, dan itu jadi apa? Tentunya tidak akan menghasilkan, malah akan menghasilkan konflik seperti itu. Jadi rasionallah sedikit, berpikir, jangan membawa nafsu, jangan membawa keserakahan ya. Memang kalau ketika waktu pancang tanam 8 kali 8 itu memang sudah sangat lebar teman-teman, 8 kali 8, dan hati kita pun ingin merapatkannya lagi lebih banyak, karena kita melihatnya itu terlalu lebar ya, 8 kali 8, dan kita ingin 7 kali 7 supaya apa namanya itu, sawit kita itu lebih banyak isinya, batangnya lebih banyak. Namun ketika nanti usia sawit kita itu sudah umur 4 tahun, ke 5 tahun, ke 6 tahun, di sana kita baru mulai menyesal karena pertumbuhan batang kita itu tidak besar, terus buah yang dihasilkan juga kecil-kecil. Nah, di sana kita baru mulai berpikir bahwa apa yang kita lakukan untuk beberapa tahun yang lalu itu sangat-sangat merugikan. Seandainya nanti kita akan membuat atau menjarangkan, tentu akan sangat banyak sekali batang yang akan kita tumbangkan dan kita bunuh, dan pasti itu akan sangat menyesal. Dan ketika melihat sawit orang yang dengan buah yang mantap, dengan jarak tanam yang ideal, dan hasil panen mereka itu melebihi dari tonase yang kita miliki, tentunya itu akan sangat membuat kita itu iri. Nah teman-teman, maka dari itu sebelum kita menanam sawit, sebelum kita membuka lahan, ya rencanakan dengan baik, dan ketika di lahan jangan merubah perencanaan yang sudah kita buat.
mentang-mentang nanti sudah selesai kita bongkar, nafsu kita, rakus kita muncul, lalu kita berbuat seenaknya, dan tentunya itu akan sangat merugikan diri kita sendiri ya, merugikan diri kita sendiri, dan terkadang juga merugikan teman-teman yang lain atau sebatas yang berbatasan dengan kita. Jadi ya, harap dipikirkan kembali, buang jauh-jauh penyakit rakus teman-teman. Yang pasti kalkulasinya akan lebih baik kalau kita menanam dengan jarak tanam yang ideal. Memang ketika waktu kita pancang tanam itu akan terasa sangat lebar sekali, namun ketika 4 tahun kemudian itu akan sangat sempit sekali. Dan mungkin hanya itu teman-teman, terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.